Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, masih membahas tentang hak-hak suami istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersalawat teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang hak yang wajib atau kewajiban yang wajib ditunaikan oleh para suami terhadap istri mereka, atau hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan, yakni hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Ya. Setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang hak-hak istri, maka sekarang kita akan bahas tentang hak-hak suami. Ya. Muallif hafizallahu taala berkata, haqqur rajuli 'alal mar'ah. Hak laki-laki atas wanita, ini hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Ya. Inna haqqar rajuli 'alal mar'ati 'azim. Sesungguhnya hak suami itu atas istrinya itu sangat agung, besar. Ya. Hal itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keagungannya, sebagaimana perkataan beliau biqaulihi fi marawal hakim wa ghairuhu, berdasarkan sabda beliau sebagaimana diriwayatkan Imam Hakim dan selainnya dalam hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, haqquz zawji ala zawjatihi an law kanat bihi burhatun falahasatha ma addat haqqah. Hak seorang suami atas istrinya, yakni hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya.
an law kanat bihi kurha, kalau suaminya itu memiliki bisul yang bernanah, memiliki nanah begitu, luka yang bernanah. Fala hasabha, lalu si istri tersebut menjilat nanah tersebut, ya, ma'addat haqqah, dia belum menunaikan hak suami. Ini hadis menjelaskan kepada kita akan besarnya hak suami. Kenapa hak suami itu besar? Karena dia kewajiban yang tadinya, kewajiban seorang wanita yang tadinya kepada ayahnya, setelah dia nikahi berpindah kepada dia, tanggung jawabnya dipikulkan kepada suami. Yang tadinya si wanita dinafkahi oleh ayahnya, setelah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka hak nafkah berpindah kepada suami. Yani suami berkewajiban memberikan nafkah, memenuhi segala kebutuhannya. Yang tadinya sebelum dia menikah, beban itu kepada ayahnya. Setelah dia menikah maka berpindah. Ya, si suami yang keluar mencari nafkah, ya, banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Ya. Maka karena inilah kenapa hak suami itu lebih besar. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bi ba'dihim 'ala ba'd. Laki-laki itu memimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah karuniakan, berikan dia kelebihan dari para wanita. Ya. Di sini Nabi SAW ya menjelaskan kepada kita begitu mulianya dan besarnya hak suami itu. Sampai-sampai kalau dia diibaratkan dia memiliki, suami tersebut memiliki luka yang bernanah, terus si istrinya dia menjilat nanah tersebut, itu belum dia tunaikan haknya. Dia belum memenuhi hak suaminya. Ya. Dan hadis ini tidak menyuruh kepada suami kalau dia luka istrinya suruh jilat nanahnya. Bukan. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita begitu besarnya hak suami itu. Ya. Karena memang ya bebannya memang berat. Ya. Oleh karena itu kata Syekh di sini, wal mar'atul qayyisatul fatina hiya allati tu'azzimu ma'azzama Allah wa rasuluh. Wanita yang bijak, yang cerdik, dia adalah wanita yang mengagungkan, yang memuliakan apa yang Allah muliakan dan juga Rasulnya muliakan. Ya. Rasulullah SAW, Allah SWT sendiri menyebutkan akan keutamaan laki-laki di atas para wanita. Rasulullah pun menyebutkan akan besarnya hak suami seperti hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Maka wanita yang bijak, wanita yang cerdik adalah wanita yang memuliakan apa yang Allah Rasulnya muliakan. Wahiyallati tuqaddiru zawjaha haqqa qadri, yaitu wanita yang dia memuliakan suaminya. Jadi seorang wanita, seorang istri yang benar-benar memuliakan suaminya. Fatastahidu fi ta'atihi, lalu si istri tersebut bersungguh-sungguh di dalam mentaati suaminya. Ya.
Karena sesungguhnya ketaatannya kepada suaminya min mujibatil jannah, salah satu penyebab masuk surganya seorang istri. Ya. Jadi suami itu surganya, istri itu surganya adalah suaminya. Ya. Tapi suami yang mana sih? Suami yang soleh. Ya. Suami yang soleh. Kalau seorang wanita dia punya suami yang soleh, maka dia cari ketaatan di sana. Ya. Dan mentaati suaminya, dia telah beramal soleh. Suami yang soleh. Yang namanya suami soleh itu tidak mesti ustadz. Ustadz itu bukan jaminan kesolehan. Bukan. Ya. Ya. Kalau seorang laki-laki, seorang wanita punya suami yang soleh, maka dia taati. Ya. Karena ini merupakan salah satu penyebab wanita tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala dalam buku beliau ini, membawakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Ya. Apabila seorang wanita itu dia sholat 5 waktu, ya, dia sholat 5 waktu, wasomat syahraha, dan dia berpuasa di bulannya, ini bulan Ramadan, wahafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, dikatakan kepada wanita tersebut, kepada si istri tersebut, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Ya. Dia jaga sholat 5 waktu, ya. Dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dia tidak berselingkuh, dia tidak berzina, ya. Dia mentaati suaminya. Ini adalah wanita solehah. Ya. Dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. 8 pintu surga. 8 pintu surga. Si wanita solehah tadi, istri solehah tadi masuk dari mana saja yang inginkan. Ya. Ini syarat wanita solehah yang mau masuk surga, dari pintu surga dari mana dia inginkan. Dia penuhi kewajiban dia kepada Allah, sholat 5 waktu. Makanya ya, para suami selalu mengingatkan istrinya tentang sholat 5 waktu. Jangan sampai dia menunda-nundanya sampai di akhir waktunya. Diingatkan istrinya. Kalau memang istrinya kerja di kantor, di instansi, dia telepon istrinya, ya, sudah masuk waktu zuhur, tanyakan sudah sholat atau belum. Ya, harus diingatkan. Ya, bulan Ramadan dia berpuasa, dia jaga kehormatannya, ya, dia taat sama suami, kata masuk surga dari mana saja yang kamu inginkan. Ini wanita soleh, wanita yang soleh, wanita yang mukminah,
Ya. Dan ini tentunya kekhususan bagi umat Muhammad SAW. Kalau ada orang di luar Islam dia taat sama suaminya, ya, tapi dia enggak Muslim, tidak demikian. Ya. Maka di sini adalah wanita yang soleh, wanita yang mukminah, ya, dia senantiasa menjaga sholatnya, berpuasa ketika di bulan Ramadan. Ini yang wajib-wajib. Ya. Nah, fata'ammala ayyatuhal muslimatu kaifa ja'ala an-nabi ta'ata az-zawji min mujibatil jannah. Maka renungkanlah wahai para wanita muslimah, bagaimana Nabi SAW menjadikan ketaatan kepada suami itu merupakan salah satu sebab masuk surga. Ya. Salat, puasa, ya, falsami ta'atah, kata Syekh, maka ya tekunilah, ya, senantiasalah untuk taat kepada suami. Wastanibi ma'siyatah, dan jauhi bermaksiat kepada suaminya. Ya. Jauhkan diri dari mendurhakai suami. Karena durhaka kepada suami merupakan salah satu sebab murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ingat, sini suami yang maksud suami yang soleh. Nah, ya, dia apa namanya, tidak bermaksiat kepada suaminya. Ketika seorang wanita itu bermaksiat, durhaka kepada suaminya, maka kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi, ya, demi yang jiwaku ada di tangannya. Si Nabi SAW bersumpah, ya, demi yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataba alaihi illa kana allati fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Ya, di sini bagaimana besarnya hak seorang suami, sampai Nabi kita SAW pernah bersumpah, demi yang jiwaku di tangannya, ma min rajulin, siapa saja seorang suami yang dia mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fataba alaiha, lalu si istri tersebut menolak, dia tolak, dia enggan memenuhi panggilan suaminya tersebut, illa kana allati fis sama sakhitan alaiha, melainkan yang ada di langit murka kepadanya, hatta yarda anha, hingga suaminya ridha terhadap istrinya tersebut. Ya. Ini menolak ajakan suami itu tanpa ada udzur tentunya, ini adalah salah satu bentuk kedurhakaan terhadap suami. Sampai pun Allah murka terhadap istri yang seperti itu. Ya. Allah murka sampai si suami tersebut ridha terhadap istrinya. Ya. Maka merupakan kewajiban bagi para wanita muslimah, bagi para istri, untuk taat kepada suaminya, untuk mendengarkan, taat pada setiap apa yang diperintahkan oleh suaminya, tentunya mimma la yukhalifus syar'a, selama itu tidak menyelisihi syariat. Ya. Karena la ta'ata di makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan di sini ketaatan dalam hal yang bukan maksiat. Ya. Adapun kalau sifatnya maksiat, maka tidak boleh ditaati. Ya.
Bahkan Syekh mengingatkan, ya, hendaknya seorang wanita berhati-hati, waspada, ya, dari berlebih-lebihan di dalam mentaati suaminya. Bagaimana bentuk berlebihan? Mentaati suami dalam hal maksiat. Ya. Fa'innakin fa'alti kunti asimah. Kalau kamu mentaati suamimu dalam kemaksiatan, maka kamu berdosa. Jadi ketaatan di sini ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Ya. Apa contohnya taat? Ya. Dalam maksiat. Di sini Syekh menyebutkan si istri yang mentaati suaminya, ya, untuk menghilangkan rambut di wajahnya. Si suami suruh istrinya nyabut alisnya, ya, ya. Maka ini dengan tujuan agar istrinya kelihatan tampak cantik di hadapan suaminya, cabut alis atau apalah begitu, ya, mencabut. Maka ini tidak boleh taat. Suami tidak boleh mentaati, istri tidak boleh mentaati suaminya dalam hal. Kalau istrinya suruh cabut alisnya, ya, tersuruh cukur alisnya, nggak boleh. Karena ada hadis, faqadalah Nabi SAW an-nami sotal mutanamisa. Nabi telah melaknat, ya, wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta untuk dicabutkan, ya, minta untuk dicabutkan, ya. Makanya hati-hati kalau ada di antara kita yang istrinya kerja di salon kecantikan muslimah, ya, kalau ada wanita masuk ke situ, masuk ke situ minta dicabutkan bulu alisnya, jangan, mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Laknat Rasulullah adalah laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak boleh. Yang banyak wanita-wanita sekarang itu alisnya dicabut, dicukur, diganti dengan apa? Tato, ya, diganti terus di model, ya. Padahal yang Allah berikan untuk dia itu sudah pas dengan wajah dia, nggak mungkin salah. Tapi diganti, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak wanita di zaman ini yang seperti itu. Cabutnya bulu alisnya diganti tato atau diganti pakai celak, ya, sehingga bisa dimodel, ya. Nah, padahal ada hadis juga Rasulullah SAW melaknat wanita yang mentato dan minta untuk ditatokan. Dia kena dua, mencabut alis kemudian tato, dapat dua laknat, ya. Di antara juga yang disebutkan oleh Syekh di sini, mentaati seorang istri, mentaati suaminya dalam meninggalkan jilbab ketika keluar dari rumah, ya. Bahkan ada itu suami senang kalau istrinya keluar rumah itu tampak pahanya, ya, tampak montok, ya. Oke, wih, senang, bangga, ya, ya. Nah, wanita itu memang diciptakan untuk laki-laki, dan sebaliknya laki-laki diciptakan untuk wanita. Tapi bukan dengan memamerkan aurat, memperlihatkan kecantikan istrinya di hadapan laki-laki lain, ya, ya. Senang, bangga dia, ya.
Nah, li'annahu yuhibbu an yatabaha bijamalika amaman nas. Karena laki-laki tersebut senang membanggakan kecantikan istrinya di hadapan manusia. Ya. Oleh karena itu Nabi kita SAW bersabda, "Sinfani min ummati min ahlin nar." Ada dua golongan dari umatku termasuk dari penghuni neraka. Lam arahuma. Nabi belum pernah melihat keduanya. Belum, tidak ada di zaman Nabi SAW itu. Ada dua, kata Nabi, golongan dari umatku, dia termasuk penghuni neraka. Aku belum pernah melihat keduanya. Yang di zaman Nabi SAW hidup, beliau tidak melihat dua hal tersebut. Menunjukkan di zaman itu para wanita menutup aurat. Sampai ketika turun ayat hijab, wanita itu mengambil gorden. Gordennya kemudian ditutupin auratnya. Atau turun surah An-Nur tentang perintah untuk berhijab. Ya. Lam arahuma, kata Nabi, aku belum melihat keduanya. Qaumun ma'hum siyatun ka'atna bil baqar yadribuna bihan nas. Ada suatu kaum bersama mereka itu ada cemeti, panjangnya seperti ekor sapi, yang mereka memukul manusia dengan cemeti tersebut. Ini pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim. Di zaman Nabi tidak ada, ya, pemimpin yang zalim sampai Khulafaur Rasyidin, nggak ada. Nabi belum pernah melihat. Ya. Yang kedua, wanisaun kasiyat. Yang kedua adalah wanita-wanita yang kasiyat, dia berpakaian. Ada pakaiannya ariyat, tapi dia telanjang. Dia berpakaian tapi telanjang. Ya. Menunjukkan pakaiannya tidak menutup auratnya. Ya, pakaiannya nggak menutup auratnya. Dia berpakaian tapi tidak dikatakan telanjang. Mumilat, dia berlenggak-lenggok. Ya. Ma'ilat, dan berjalan sambil bergoyang-goyang pinggul. Ya, lenggak-lenggok. Jalan lenggak-lenggok di hadapan laki-laki. Ya. Dengan ya bentuk tubuhnya yang apa tuh, masya Allah, naudzubillah, ya tersengat ya, ya jangan, ya nggak pakai jilbab, bajunya ketat, ya super ketat, ya lipstiknya 5 cm, ya bedaknya ya. Sekarang yang kulit keriput kalau sudah pakai bedak langsung kencang, ya. Nah, dia berpakaian tapi telanjang, jalannya lenggak-lenggok. Rusulna kasnimatil mukhtil ma'ilah. Ya, kepala mereka itu, maksudnya rambut mereka itu seperti unta yang bergoyang-goyang. Maksudnya tuh rambutnya kelihatan. Ya. La yadkhulunal jannah, kata Nabi. Mereka tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Ya. Wala yajidna rihaha, dan dia tidak mendapatkan, mereka tidak mendapatkan semerbak baunya surga. Baunya saja nggak dapat, gimana mau masuk? Wa inna rihaha la yujaru min masirati kada wa kada, yang mana semerbak baunya surga itu akan didapatkan dari perjalanan begini dan begini. Nabi nggak sebutkan jarak berapa. Nah, ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah, dua golongan manusia yang Nabi belum pernah lihat di zaman beliau, yang mana dua golongan yang masuk neraka. Salah satunya para
wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, makanya kaum muslimin ya ingatkan ya istri-istri, ya ingatkan para istri ya untuk senantiasa berusaha menutup aurat ketika dia keluar rumah. Pakaiannya jangan memakai pakaian yang ketat, ya tutup aurat, ya jangan pakai pakaian yang ketat, ya karena itu memancing syahwat. Ya. Nah, dan diantaranya juga adalah mentaati suami fil waqti fil mahidi atau fi ghairi ma halallah, ya, yaitu mendatangi istri yang mentaati suaminya untuk menggaulinya sementara dia dalam kondisi haid. Ya nggak boleh ya mendatangi istri dalam kondisi haid, itu jelas larangannya ya. Atau dia mendatangi istrinya pada tempat yang Allah tidak halalkan ya. Dia mendatangi istrinya pada tempat yang tidak dihalalkan ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ata haidhan, barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid ya, aw imra'atan fi duburiha, atau dia mendatangi wanita di duburnya ya, ya, aw kahinan, atau dia mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan perkataan dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran ya. Yang mendatangi wanita haid atau menggauli wanita di duburnya ya, bukan pada tempatnya yang dihalalkan ya. Atau dia mendatangi dukun, lalu dia benarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi para wanita itu atau para istri itu wajib taat terhadap suaminya, dan ini hak suami ya. Yang pertama itu mentaati suaminya ya. Dan banyak, ada satu contoh lagi yang disebutkan oleh Syekh di sini, antuti'ihi fi zuhuri ala rijali wal ikhtilati bihim wa musafahatihim, engkau mentaati suamimu untuk tampil di hadapan para lelaki dan bercampur baur serta berjabat tangan dengan mereka. Ini juga tidak boleh mentaati suami dalam hal ini ya. Allah SWT berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, apabila kalian meminta kepada mereka mata'an ya, harta, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab, dari balik hijab. Ini kalau ada laki-laki yang butuh terhadap sesuatu kepada seorang wanita, maka dia di balik hijab. Itu di zaman Nabi SAW, itu langsung sampai hari ini tidak bertemu langsung ya, tidak bertemu langsung. Nah, juga Nabi kita SAW bersabda, iyyakum madkhul ala nisa, hati-hati kalian masuk terhadap para wanita ya. Qila ya Rasulullah faraital hamwa, ya Rasulullah bagaimana kalian masuk itu ipar atau kerabat suami ya, seperti ya saudara suami, anak saudara suami
pamannya, anak pamannya, dan semisal mereka. Kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Ipar itu maut, kematian. Hanya ipar itu, ya kalau dia satu rumah dengan kita harus terpisah, ya, artinya tidak boleh misalkan kalau ipar tersebut dia seorang laki-laki, ya dia nggak boleh berdua-duaan dengan istri di rumah tersebut. Kalau misalkan saudaranya yang bekerja, ya iparnya tersebut ya harus keluar dari situ. Jangan dia biarkan istrinya berdua-duaan dengan adik suaminya, begitu. Dan itu banyak terjadi, berselingkuh, berzina, ya. Nabi menegaskan alhamu al maut, ipar itu kematian. Jadi nggak boleh, ya. Yang namanya ipar ya bukan mahram kan bagi si wanita. Demikian pula kalau misalkan yang berasal dari pihak istrinya, jangan dia biarkan saudarinya berdua-duaan dengan suaminya di rumah, ya. Ini banyak, ya. Ada kasus yang terjadi begitu, ya. Ada kasus yang terjadi yang seperti itu, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Makanya Nabi mewanti-wanti, ini alham wal maut, ipar kematian. Ini ancaman keras dari Nabi SAW. Nabi menjaga terlebih dahulu jangan sampai itu terjadi. Dan itu banyak yang terjadi di zaman ini, ya, banyak yang terjadi. Bahkan sekarang bukan saja yang ipar, bahkan saudara kandung pun terjadi hubungan, ya, seperti itu. Laki-laki, saudara dan saudari kandung, ya, terjadi hubungan suami istri, ya. Ini zaman, ya, sudah fitnah, ya, fitnah, ya. Maka waliyadzubillah, ya, sampai ada yang terjadi yang seperti itu, ya. Maka ya dikiaskan atau dianalogikan kepada yang selain yang jelas yang menyelisih syariat. Tidak boleh mentaati suami dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami, ya, terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah, ya. Jadi ada batasan ketaatannya. Ya, jangan ketaatan saking taatnya sampai maksiat pun ditaati. Ini nggak boleh, ya. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, yang tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi itu adab yang pertama, hak yang pertama adalah mentaati suami, ya, hak suami untuk ditaati. Tapi ingat, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hak yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk berubah itu kemudian apakah kita mendoakan istri atau kita memaksanya dengan kita kita sebagai dia kita perintahkan, ya. Jadi
Betul, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi para wanita yang mungkin dia belum mengenal agama ini dengan baik, belum banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariat, maka tentu kita berusaha menasihati dengan cara yang baik. Ya, nasihati. Ya. Dan tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan usaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan usaha kemudian berdoa kepada Allah. Nasihati dengan cara yang baik. Ya, memang hak suami untuk bisa dia paksa istri untuk memakai hijab, tapi ada wanita yang memang dia belum mengetahui hal yang seperti itu. Maka perlu diberikan nasihat yang bijak. Seorang suami berusaha menasihati ya kepada istrinya, mengingatkan dia ya tentang akibat ketika tidak menutup aurat, ketika belum diingatkan. Ya. Jadi diingatkan dengan cara yang baik. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah suaminya boleh dia paksa? Boleh. Karena ini berkaitan dengan kewajiban. Boleh dia paksa istri untuk menutup auratnya. Tapi tentunya dahulukan cara yang baik. Yang mungkin memaksa jangan dulu, tapi lakukan tempuh dulu cara yang baik. Nasihati. Ya, berikan dia tulisan para ulama tentang kewajiban menutup aurat dan seterusnya. Kemudian suami jangan berhenti berdoa, karena memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan usaha nasihati terus. Nasihati dan nasihati. Ya. Insya Allah dengan itu akan terbuka hatinya untuk menutup aurat. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Ya, kira nggak ada lagi. Nah, kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.